Assalamualaikum, halo guys dan teman-teman. Welcome back di channel Meli Journey. Dan kali ini aku mau share apa yang aku lakuin biasanya untuk kebugaran, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Aku sih sebenarnya punya kesukaan gitu olahraga. Mungkin teman-teman di rumah juga punya kesukaan olahraga. Kalau aku tuh olahraga yang udah konsisten aku jalani adalah olahraga yoga. Nah, tapi dalam yoga itu kita juga perlu melatih yang namanya otot inti atau core, atau istilah dalam dunia olahraga itu biasanya ABS workout ya, ABS atau core muscle. Kalau mungkin biasanya orang melatih ABS workout itu mungkin banyak yang berprasangka untuk ngedapetin perut yang six pack ya, tapi sebenarnya nggak itu aja manfaatnya. Kalau aku sendiri sih ABS workout itu lebih untuk ke stabilitas, dan dia juga bisa memperbaiki postur tubuh kita, kemudian mengikis lemak perut, melatih kekuatan otot inti. Jadi kalau aku ekspektasinya nggak untuk aku maskulin atau nggak untuk aku punya perut yang six pack, itu hanya untuk kekuatan inti. Jadi aku bisa melakukannya itu yoga lebih fit lagi. Tapi sebelum kita melakukan ABS workout, kita harus melakukan warming up atau pemanasan. Aku akan share beberapa ABS workout yang bisa kamu lakukan di rumah dan cukup simple. 15 menit aja udah cukup. Yang penting konsisten. Warming up dimulai dari facing dog. Press kedua tangan di atas matras, angkat kaki kanan ke atas jauh, ganti kaki kiri, angkat ke atas jauh. Kembalikan posisi kedua kaki sejajar, dorong perlahan tubuh ke depan, chaturanga. Letakkan tubuh pelan di atas matras. Luruskan kedua siku, dorong dada, cobra pose. Dalam yoga, pose ini disebut Bhujangasana. Gerakan ini berfungsi untuk aktivasi ABS atau core kita. Lakukan cobra pose 4 kali. Dan kalau kamu ingin menaikkan ritme, kamu bisa melakukan 4 kali 2 atau 2 set. Rilekskan ke child pose. Berikutnya, lakukan cat dan cow pose. Cat pose, cow pose, cat pose, cow pose. Dalam yoga, istilah lainnya untuk cat pose adalah Marjaryasana. Sementara untuk cow pose dalam istilah bahasa Sanskerta adalah Bittilasana. Lakukan cat dan crow pose sebanyak 4 kali 2. 4 kali masing-masing untuk cat dan cow pose. Kemudian masuk ke down dog, plank, masuk ke chaturanga. Letakkan tubuh perlahan di atas matras, cobra pose. Rilekskan. Tarik nafas dalam, pelan hembuskan nafas. Nah, sekarang saatnya kita mulai ABS workout. Setelah tadi kita sudah mengaktifasi otot perut atau core kita dengan beberapa gerakan pemanasan. Yang pertama untuk ABS workout adalah arm plank twist. Dalam pose ini, gerakan ini, gunakan lengan dalam pose plank dan mulai twist tubuh ke kiri dan ke kanan secara bergantian.
Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali, masing-masing kiri dan kanan. Dan untuk meningkatkan ritmenya, kamu bisa mencoba 10 kali 2. Kemudian plank arm plank. Tekniknya adalah press kedua telapak tangan di matras, ganti press lengan di lantai atau di matras, dan biarkan otot perut atau inti bekerja. Lakukan gerakan ini 8 kali. Kamu juga bisa mengulangi sebanyak 2 set, artinya 8 kali 2. Lucu kan kucing aku? Gerakan berikutnya adalah plank kick. Caranya adalah bawa lutut ke siku, lutut kiri ke siku kanan, lutut kanan ke siku kiri. Lakukan gerakan ini secara bergantian. Bisa dilakukan 6 kali dan bisa dilakukan 2-4 set. Lakukan 6 kali 2 atau 6 kali 4. Kemudian rilekskan sejenak sekitar 4-5 nafas. Di tengah EBS workout, kita juga bisa menyelinginya dengan peregangan atau stretching. Kali ini saya lakukan pose wilting. Ini juga bermanfaat untuk melatih kelenturan otot punggung kita. Wilting juga bermanfaat untuk menjaga stabilitas tubuh. Lakukan wilting, kemudian chaturanga, cobra pose, down dog, angkat kaki ke atas jauh, dan lakukan wilting di sisi yang lainnya. Gerakan ini bermanfaat untuk stretching ya, stabilitas, fleksibilitas, dan juga kelenturan tubuh. Cobra pose. Rilekskan 4-5 nafas. EBS workout berikutnya adalah kita akan melakukan bicycle variation atau variasi naik sepeda. Caranya adalah kaitkan kedua tangan di belakang leher, kemudian jauhkan bahu dari matras dan ayunkan kedua kaki kanan dan kiri bergantian selayaknya mengayuh sepeda. Gerakan ini sangat bermanfaat untuk menguatkan inti atau core muscle kita. Dan lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Kamu bisa melakukannya 8 kali 2 atau 8 kali 4. Selanjutnya adalah elevated chaser. Nah, gerakan ini dinamakan variasi gunting. Press tangan di matras, ayunkan kaki menyilang seperti gunting dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas secara bergantian. Lakukan 8 kali, bisa juga dilakukan 2 set ya atau 4 set. 8 kali 2 atau 8 kali 4. Tapi diselingi dengan mengistirahatkan kaki dengan cara menekuk lutut ke arah dada. Nah, bisa diulangi lagi karena ini sangat bermanfaat untuk menguatkan otot perut. By the way, anak bulu aku ini selalu ikut di mana emaknya gelar matras. Mereka pasti udah duluan ngampar di sana. Gerakan berikutnya adalah supine twist crunch. Caranya, kaitkan tangan di belakang leher, jauhkan bahu dari matras,
Ayunkan lengan dan lutut secara menyilang dan bersamaan ke arah dada. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali dan kita bisa melakukannya 2 set atau 4 set ya. 8 kali 2 atau 8 kali 4. Kemudian lakukan gerakan ayun atas bawah. Ayunkan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian ke atas dan ke bawah masing-masing 8 kali. Lakukan gerakan ini 8 kali 2 set atau 8 kali 4 set. Gerakan berikutnya adalah knee to chest atau lutut ke dada. Tekuk lutut, ayunkan ke arah dada dan lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali. Kita bisa lakukan gerakan ini 4 kali 2 set atau 4 kali 4 set ya. Nah, juga bisa diselingi dengan rehat, tekuk lututnya dibawa ke arah dada dan di-grab dengan kedua tangan. Bisa dilakukan lagi untuk set berikutnya. Berikutnya, saya akan melakukan sit up santai. Kenapa saya katakan sit up santai? Yakni sitting forward to savasana. Ini merupakan gerakan menjelang cooling down atau pendinginan. Dalam pose duduk, kaitkan jari tangan ke ibu jari kaki, lipat tubuh ke depan atau sitting forward, jatuhkan tubuh pelan ke atas matras, savasana. Ulangi. Sitting forward, jatuhkan tubuh perlahan ke atas matras, lakukan savasana. Dalam yoga, savasana adalah pose telentang dengan rileks dan bebas, tidak melakukan apa-apa. Ulangi gerakan ini sebanyak 4 kali. Selingi dengan stretching dan saya mencoba untuk menyelingi stretching hip opening atau gerakan pembuka pinggul dan paha. Lakukan kembali sitting forward, rilekskan sebanyak 4 atau 5 nafas. Saatnya kita masuk ke sesi cooling down atau pendinginan. Lakukan side stretch, kaitkan jari tangan ke ibu jari, lipat tubuh ke sebelah kanan, rilekskan dalam 4 nafas, selingi dengan back bending. Ini bermanfaat untuk melenturkan otot punggung, sapukan pelan, cooling down. Ganti pada side berikutnya dengan cara yang sama ya. Kaitkan jari tangan ke ibu jari kaki, lipat tubuh ke samping, cooling down 4-5 nafas, selingi dengan back bending, sapukan perlahan, kembali side stretch, dan release. Pendinginan sangat bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah agar tidak pusing setelah melakukan ABS workout. Pendinginan atau cooling down juga bermanfaat untuk mengembalikan energi tubuh agar kita merasa lebih baik dari sebelumnya. Nah guys, itu tadi share sederhana dari ABS workout yang biasa aku lakukan di rumah. Ini nggak butuh waktu lama, nggak butuh biaya, dan simple banget ya. Insya Allah kamu bisa coba di rumah dan insya Allah ini bermanfaat untuk kamu. Tentu saja tetap jaga kesehatan tubuh, imun tubuh. Ini juga bermanfaat untuk mengendalikan stres. Sampai jumpa di channel aku berikutnya. Namaste.